hafal gitu katanya. Enggak, karena nakab di sana yang namanya Arafah itu kemampuannya sudah ditunjuk sama Rasul tempatnya. Yang kapasitasnya 3 sampai 4 juta, jadi nggak bisa. Hari ini kita mulai umroh setelah kita melaksanakan puasa di Salam Madinah, dimulai tanggal 29 Januari, kemudian di tanggal 5 Februari, tanggal 15 Februari, tanggal 20 Februari, kemudian tanggal 5 Maret, tanggal 15 Maret, kemudian di tanggal 24, 25 Maret, dan di puasa ada di tanggal 4, ada di tanggal 15, ada tanggal 17, terakhir tanggal 22 April. Berarti kemarin terakhir pemberangkatan umroh, dan nanti dia lebaran di Arab Saudi. Nah, sekarang dimulai di pemberangkatan Mei itu ada tanggal 4, tanggal 8, tanggal 17, dan terakhir tanggal 27. Yang paling banyak nanti adalah di tanggal 27, karena di tanggal 4, 8, dan 17 itu terlalu mepet untuk pulang kampung, sehingga banyak mengambil di tanggal 27. Termasuk nanti saya akan berangkat di tanggal 27. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya jelaskan tentang ini, nanti kita ke pemberangkatan itu langsung kumpul dari sini ke bandara di Terminal 3. Itu nanti saya sediakan bis. Jadi nanti berangkat dari kantor saya, kumpul di sana, kita naik bis bareng-bareng. Ingat ya, nanti kita kumpul di Bekasi di kantor saya. Nanti saya sediakan bis di sana, kita bareng-bareng naik bis dari kantor dari Lampung ke Terminal 3. Kenapa begitu? Supaya lebih tertata enak, bareng-bareng mampir di sana, karena kita mengejar waktu untuk tiket pesawat. Kalau kemarin kita harus karantina dulu 1 hari di hotel, itu malah agak nyantai aja gitu. Tapi sekarang kita langsung di bandara. Jadi nanti Bapak Ibu pemberangkatannya, termasuk jamaah yang ada dari Masjid Istiqomah, nanti kumpul semuanya di tempat kantor saya sediakan bis di sana, nanti kita bareng-bareng. Paham Bapak Ibu ya? Nah, setelah itu nanti kita cek koper, cek paspor, visa, tiket pesawat, kemudian persiapan semuanya, terus koper sudah masuk handling semuanya, baru Bapak Ibu masuk di pesawat. Nanti pesawat perjalanan kita 9 sampai 10 jam berangkat perjalanan kita. Perjalanan di Mekah dari Bandara Suta sampai ke Soekarno-Hatta itu selama 9 sampai 10 jam. Mudah Pak? Mudah. Saya kirim yang dari Pekalongan sama Sumedang. Bentar ya. Udah dikirim ke saya ya? Lagi Pak? Ya, jemput. Saya teruskan. Nanti naik pesawat 9 sampai 8 jam. Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah jika di pesawat tidak ada air. Ingat, tidak ada air kecuali hanya untuk cuci muka. Kemudian untuk buang air kecil bisa, tapi kalau buang air besar susah, di sana tidak ada keran, tidak ada air. Biasanya di sana akan menggunakan tisu. Sudah Pak? Lihat ke saya. Soalnya dari Pekalongan sama Sumedang nggak bisa datang, mau
Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Kan kita masih ada sholat di sana. Nanti kita ada sholat. Kalau pemberangkatannya biasanya itu kita akan berangkat di kisaran antara jam setengah jam 6 sampai jam 1 antara itu, karena pakai Saudi Arabia. Kalau nggak begitu, kita pemberangkatan di jam 4 atau setengah 5 setelah pada asar. Jadi pemberangkatan kita pakai Saudi Arabia, jadi nggak ada transit. Kalau rencana di brosur itu kan pakai Lion, tapi ini kita berganti pakai Saudi Arabia. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Ada di sini, nah ini ada di sini. Karena kita masih ada sholat di dalam masjid, di dalam apa namanya sawah. Lalu kalau kita buang air, ada problem kan? Kalau kita tidak bisa pakai air, saya mau pakai air aqua ya, mau nggak bisa, karena pakai kloset begini. Duduk kalau pakai kloset Jawa sih masih bisa biasa. Maka caranya menggunakan tisu. Di situ ada tisu. Tisu yang pertama, tisu nanti akan dibasahi sedikit, dibikinin. Ibu, bapak-bapak, tisu nanti dibasahi. Jangan kering ya, dibasahi. 1, dibasahi lagi sedikit, 2, dibasahi 3. Berarti kan ada 3 tisu. Cara menggunakannya setelah buang air besar, lalu maaf ini mau turun 3 begini aja. 1, 2, 3, udah begitu aja. Jangan sampai digosok-gosok begini. Jadi belepotan nanti di bibir-bibir kuku ini jadi najis. Jadi caranya cuma digosok begini aja di depan. Ya, paham ya? Paham ya? Supaya kita tidak najis. Karena kita masih punya sholat, nanti kita akan sholat di sini. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Setelah itu, nah, kalau sudah cara membersihkan begitu, kalau pas kencing, bapak-bapak masih pakai aqua tuh masih bisa. Kalau ibu kayaknya bisa pakai. Tapi kalau buang air bersih nggak tahu ada caranya bagaimana bapak pakai. Kalau bisa pakai air aqua, monggo silakan. Tapi di dalam kabin pesawat itu dilarang untuk menggunakan air banyak, karena di situ ada kabel-kabel banyak, sangat membahayakan. Lebih baik mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pesawat. Maka itu masuknya darurat sehingga boleh pakai tisu. Jadi mau kencing, buang air kecil atau buang besar, caranya cukup dioles begini saja. 1, 2, 3, begitu caranya. Jangan diusir-usir begini. Paham semuanya? Oke. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita mau sholat, berarti kita ada sholat di sana di jamaah, sholat maghrib sama sholat isya. Boleh minta tolong pos itu, Pak? Sebelum kita bahas tentang itu, karena ini juga sangat penting, datanya sepele tapi sangat penting sekali. Karena kita akan sholat di situ. Nah, terima kasih. Kita kan pakai pesawat begini, duduk begini. Kalau di pesawat apa namanya Saudi Arabia nanti kan besar, ada televisinya, jadi nanti aja. Bapak Ibu mau makan, sudah dilayani sama pramugari. Ada makan nasi goreng, daging, ayam, telur, semuanya ada di situ. Minum ada jus, ada kopi, ada susu. Kalau Pak Eko pas duduk begini ditawari sama pramugari, Pak mau minum apa Pak? Kopi apa teh apa susu? Kata Pak Eko, saya pilih susu. Pramugarinya tanya lagi, Pak pakai es nggak susunya? Pak Eko jawab, gimana sih Mbak? Yang namanya susu pakai es, kalau nggak pakai es namanya Dari wilayah begitu aja Bapak Ibu Saudara. Kemudian kan kita sholat tuh keluargaan, maka kita tidak pakai air juga. Orang buang air aja, tidak ada air apalagi sholat. Berarti kita harus tayamum. Karena kita dijamaah antara maghrib dan isya, berarti kita ada 2 sholat. Kalau wudu biasa dijamaah dalam dua sholat itu bisa, tapi kalau tayamum, 1 tayamum hanya untuk
sekali ke Mekah. Sudah belajar. Tapi jangan begini-gini. Nah, ini bukan air. Agak besar. Jadi paham ya? Sekali, ya, terus kebuka. Udah sekali. Jangan digosok-gosok gini ya. Sekali tinggal udah. Pokoknya yakin aja deh. Namanya doa. Udah, cari tempat ada beda 2 kali. Dari kanan, dari mana? Kanan dulu. Berarti di situ. Ini kan ada debunya, ada debu. Dari kanan dulu. Tak gini. Ya. Tarik ke bawah. Nah, 1. Terus begini lagi. Udah begini aja. Gak boleh begini-gini, gak boleh. Jadi begini. Begini. Nah, habis itu sholat maghrib berfoto. 3 rakaat, gak boleh dipotong. Kalau maghrib 3 rakaat. Ya. Sholat 3 rakaat di kursi. Seperti sholat biasa. Habis selesai, berarti kita kan jamak takdim itu, berarti sholat isya kan 2 rakaat. Kita mulai lakukan yang ke depan. Satu lagi, terus cari agak juga lagi. Ini lagi 1, 2. Nah, kita sholat isya. Berarti kita sudah bisa melaksanakan 2 sholat. Paham Pak? Ibu paham? Selanjutnya, kayaknya udah pintar-pintar semua, biasa-biasa ngaji safinah gitu, udah paham. Cuma baru ngaji safinah tayamum, penggunaan di dalam pesawat agak berbeda karena kondisi dan keadaan. Nah, setelah nanti sudah melaksanakan sampai itu, kemudian nanti sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah. Di sana kita akan dijemput oleh mutawif. Nanti dari sini yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya pemberangkatan dari mulai Soekarno-Hatta sampai ke bandara Arab Saudi ke Madinah, Mekah sama Pak Basri, mana Pak Basri. Nanti ada Pak Basri, Pak Basri sudah pengalaman ya, Pak Pintar. Oh, ya. Udah, jadi begitu. Udah sampai di situ,
sampai jam 10 atau jam 7 sampai jam 10 pagi atau enggak malam pada Isya sekitar jam Isya itu jam 9, jangan salah ya, Isya di sana kisaran jam 9 itu nanti sampai jam 11 malam itu bisa baru ke Raudah bareng-bareng. Manfaatkan kesempatan di sana untuk ibadah di sana. Habis itu Bapak Ibu semuanya ibadah semuanya. Yang perlu saya ingatkan bahwa hati-hati menggunakan uang. Kalau Bapak Ibu mau bersedekah berarti uang itu harus ditukar dulu satu real taruh di tas. Jangan mengeluarkan uang di depan umum. Lalu jangan menggunakan HP di depan di jalan raya karena kejahatan apa namanya? Kejahatan apa? Waspada kesempatan. Ya, pokoknya begitu. Di sana sama aja. Hati-hati. Kalau mau telepon ya cari tempat dulu sama orang yang pertama. Kemudian ketika ada orang-orang Arab tuh, maksudnya bukan orang Arab Saudi, orang-orang dari luar banyak. Sok akrab sama itu bukan orang luar tuh. Ajak ngobrol, deketin, bapak-bapak juga begitu. Hati-hati. Barangkali dia juga mau nyopet. Jadi kita harus waspada begitu. Paham ya? Nggak harus waspada di situ. Kemudian di sana tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Saat ini selama 2 tahun disuruh cuci tangan, tapi tidak cukup makan-makan. Gitu. Harus pakai protokol kesehatan di sana. Kemudian dia pakai vaksin. Yang vaksinnya 2 kali, 1 kali atau 2 kali, maka dia wajib PCR. Kemudian dia menunjukkan bukti kalau dia negatif. Kalau dia positif, ya wassalam, dikarantina, tapi jangan khawatir akan sedikit kurang karena ada asuransinya. Tapi kan belum bisa berangkat. Nah, saran saya masih ada waktu. Kalau bisa booster, karena ketika dia sudah booster, tidak perlu di PCR lagi tinggal jalan. Kalau yang sudah belum booster, itu nggak bisa booster aja, aman. Nah, bapak-bapak kalau belum booster aja. Karena kalau booster, aturan internasional sudah tidak PCR lagi. Tapi kalau masih vaksin 2 masih di PCR nanti di internasional, tetap di sana. Walaupun sudah tidak ada karantina, maksudnya begini. Nah, nanti selama 6 hari di sana, nanti ada waktu kesempatan untuk kita berwisata. Berwisata di sekitar Madinah itu kisaran di Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, kemudian Jabal Uhud, sama di perkebunan kurma. Jadi belanja-belanja di situ. Cuman saran saya jangan kaget kalau belanja di Madinah sama Makkah ini beda. Biasanya agak mahalan di Madinah. Kalau di kurma-kurma ya mau beli di kurma itu walaupun kurma banyak ya jangan banyak-banyak karena harganya pasti mahal. Ketika beli di situ kalau keluar kita beli di toko-toko yang dekat-dekat hotel itu mahal di situ. Jadi Bapak Ibu minimal ya bawa uang 10 juta, 15 juta nanti bulan-bulan yang pas. Selama 6 hari di sana luar biasa Pak, puas pokoknya. Yang biasanya umroh cuma 9 hari, berarti kita umroh selama 6 hari di Madinah. Keren Pak. Baru hari ke-6 nanti kita melaksanakan umroh. Nah kita belajar menuju ke umroh. Manasik umroh sebuah ritual haji.
mandi, bapak mandi junub, itu bukan berarti langsung menggunakan sabun. Kebiasaan kita mandi junub tuh langsung menggunakan sabun, pakai keramas sampo. Berarti air yang ada di badan kita itu bau. Bukankah air itu suci? Harus mensucikan. Tapi kalau sudah kena bau sabun, berarti air itu tidak mensucikan. Understand? Caranya Bapak Ibu, mandi seperti biasa, pakai air biasa saja. Yang penting rambutnya puasa, hidungnya juga dibersihin, kupingnya juga dibersihin, kemudian kuku, kemudian harus jongkok, lalu ada bubur juga harus dibersihin. Maka bagi ibu-ibu itu kalau mandi wajib minimal 1 kali harus jongkok, karena depan dan belakang harus dibersihin juga. Pakai air biasa atau pakai sabun? Ibu, bapak ibu lihat, saya nggak bisa lihat dalam wujud pakai bahasa Betawi juga. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati karena di dalam mandi. Saya niat mandi besar atau mandi junub nilai ta'ala, udah selesai. Dimulai dari mana? Kalau dimulai dari kepala pada saat itu sambil diguyur, berarti kita berbarengan dengan niat. Kalau kita dimulai dari kaki, berarti kita mulai dengan dari kaki, dimulai dari kaki sampai berguyur. Sampai kita merasa sudah semuanya basah, semuanya bersih, sudah selesai. Berarti dari awal sampai akhir sudah selesai, ya kan? Baru boleh pakai sabun, pakai sikat gigi, pakai apa itu baru boleh. Tapi kalau tidak begitu, air yang menempel di dada bapak ibu, rambutnya masih baru sabun itu, berarti air itu tidak mensucikan. Maka caranya harus dibasahin semuanya. Habis merasa bapak sudah selesai sama mandi junub, sudah selesai semua itu, baru mandi kedua, pakai sabun semua caranya begitu. Selama ini nggak begitu ya, apalagi ibu-ibu, itu dukur juga bapak-bapak harus tuh bersihin semua, dan harus tetap begitu. Kalau tidak suci. Setelah itu, baru pakai wangi-wangian, badannya mau dipakai wangi-wangian, boleh. Pakai wangi-wangian semuanya badannya. Karena nanti setelah kita masuk ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian semuanya. Ini badannya seperti pakai kainnya, pakai semuanya, itu juga boleh. Nah, kalau bapak-bapak nanti pakai baju ihram ini, nanti dia tidak pakai baju satupun kecuali kain ini. Tidak boleh pakai celana dalam. Ya, Pak. Kemudian ibu-ibu pakai ihram yang kelihatan hanya telapak tangan sama muka saja. Begitu. Hati-hati ibu juga rambutnya jangan sampai kelihatan. Biasanya dia pakai apa namanya? Seafood ya. Kayaknya saya mau ngasih goreng seafood, nah. Oke. Nah, terus caranya begini bagaimana? Cara menggunakan. Kalau bapak mulainya begini, kalau bapak gimana caranya? Kayak sarung begini bapak. Ini masih buka pak? Ya. Kalau yang paling aman, bapak menggunakannya begini tuh, satu. Ini kita sini sedikit. Nah, ini ya, terus begini kayak orang sarungan. Gitu. Kalau ini udah aman. Karena kalau bapak membuka dikit, ada sesuatu yang di dalam, karena tidak pakai celana dalam. Nah, kalau ibu yang lihat punyanya orang Indonesia atau orang Bekasi, biasa. Bayangin aja kalau orang Afrika yang tingginya 2 meter, bisa gitu. Ya. Apalagi ketika pas sujud. Kalau orang saya, ada orang sujud masih begini-begini karena kita. Kalau bisa, begitu sujud gak ada tempat, dia udah bilangnya begini saja. Nah, ibu-ibu baru sujud, tak jujur bapak sujud. Tiba-tiba ada orang Afrika baru melangkah begitu. Kaget itu dan langsung bisa 2 hari 2 malam baru ini. Mana
Banyak cara, tapi begini juga sudah gampang. Tuh, tidak kuat ini Pak. Terus ini set. Kalau kita masuk tawaf ini, ya kan? Mestinya ada tas itu ya, ada tas itu ya. Nah, contoh Pak, ini Pak, coba. Ya itu. Ini memang paspor ya. Paspor ini kan nggak boleh ditinggal karena isinya biasanya barang berharga. Ada uang, ada dompet, ada yang itu semua pakai ini. Ini kan berarti udah kencang. Ini kita cari, saya kasih cara yang mudah. Begini saja. Kalau udah kuat, paspornya kan tasnya ada yang begitu, ada di depannya begini. Nah begini. Ya kan? Nah kalau kita pas mau sholat, nanti pakainya begini. Tuh. Biasanya kok ininya akan ditaruh di sini atau langsung dipakai. Ini udah kuat. Kita sholat. Allahu Akbar. Ini paling mudah. Saya kasih cara contoh yang paling mudah. Maksudnya ada beberapa cara, tapi ini yang paling mudah. Karena kita pakai tas. Paham Pak? Bapak-bapak, ini tentang apa? Bapak-bapak dulu. Ada yang kurang paham di sini? Pak Tubono Pak? Pak Tubono udah manasik 2 kali. Yang lain? Kalau jamaah yang di sini Pak, yang mau berangkat. Paham Pak? Yang saya jelaskan Pak? Yang saya jelaskan Pak? Ya, siap. Kayaknya di sini sering mengadakan manasik juga ya. Yes. Jadi yang ini kita kasih contoh yang paling gampang. Tuh, kita pakai ini semuanya. Biasanya dia akan pakai begini, pakai kaos, masih dipakai. Kenapa? Karena kita nanti naik bis untuk ke Bir Ali. Sesudah nanti sampai di Bir Ali, baru dilepas semuanya. Dimasukkan tas dan nek. Ya kan? Dimasukkan tas dan semuanya. Nanti wudhu di sana, ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu langsung masuk ke bis, baru nanti diajari tentang niatnya apa namanya umroh. Kalau saya ibu udah wisuda sebelum diajari pakai niatnya bahasa Arab juga agak ngerti, bingung tadi ngomongnya apa. Walaupun mutawifnya sudah mengajarkan diulangi 2 kali, 3 kali, namanya orang tua, maka niatnya pakai bahasa Betawi, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh bebas. Yang penting niatnya ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat umroh ilaika. Udah itu aja. Begitu aja. Masalah mungkin diajari pakai bahasa Arab. Tadi ngomongnya apa? Daripada bingung, daripada pikiran terus, takut sah atau tidaknya bingung, nggak pakai bahasa Betawi saja. Ya Allah ini, tapi jangan jawab, gue mau umroh gitu, jangan begitu. Jangan begitu. Ya biasa aja lah. Paham ya? Sudah paham? Oke. Lalu kita menjalankan umroh. Lalu kita jalan dari Madinah sampai ke Mekah, itu perjalanan kisaran
datang, tiba-tiba ada yang mati, anak dan boleh. Tiba-tiba ketika di Beraam itu banyak pohon-pohon. Kalau misalnya terkenal, kalau di sini pohon ibo atau namanya dondong cilok, tapi di sana mengatakan pohon sekarang itu banyak. Karena Arafah itu pertama kali menanam pohonnya di Arafah itu atas jasanya sekarang. Pas sekarang membawa pohon, plus tanahnya dibawa ke Arafah. Akhirnya di sana terkenal banyak. Tiba-tiba dengan nyantai bapak ibu model, model bahasa Betawinya metik. Begitu aja tidak boleh. Ya, tidak boleh wangian, kemudian tidak boleh membuat binatang, kemudian tidak boleh tidak boleh marah-marah. Suami istri tiba-tiba ketika jam 1 udah lama atau sholatnya lama, tiba-tiba udah dikasih tahu bapak ibu nanti secukupnya saja ya, habis sholat sunnah udah jadi alim pas kelamaan itu berapanya. Yang lakinya suaminya emosi, dia lupa kalau ini mau tanah suci, malah sama istrinya, istrinya apa lama banget itu bilang nggak boleh. Sabar, gimana sih yayanku? Iya beb, aku sudah terlalu terharu. Emang kamu dari apa? Ya. Nah, harus sabar. Enggak boleh membicarakan orang, enggak marah-marah, apalagi berantem sama temennya gara-gara sesuatu kecil. Gara-gara tujuh, gara-gara Pak Basri itu TA-nya boleh. Karena sudah kondisi ikrar yang mana dia itu seperti orang yang ada di padang masyarakat itu harus benar-benar suci, hak perbuatannya, haknya dan pikirannya. Kamu ya? Kalau bapak lihat aja, udah telanjang, cuma pakai ini aja pak, udah nggak pakai peci pak, boleh ya? Semuanya telanjang pak, telanjang. Jadi batasnya sampai atas pusat, ya. Lalu sampai ke depan ke Mekah, enggak langsung umroh, kan itu ada barang-barang kita. Berarti kita langsung masuk ke hotel dulu. Taruhlah kita perjalanan sampai di sana kisaran jam 9, jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Berarti kita nanti disepakati oleh mutawif atau Bapak Basri nanti menjadi pembimbingnya. Nanti kita sholat zuhur, setelah sholat zuhur sekaligus kita umroh, gitu. Berarti kita ke hotel dulu. Ibu datang ke hotel, nanti koper sudah ada di depan pintu, sudah dimasuk-masukin dulu sana dan situ. Tapi kan saya sudah tunggu tadi, kepengen kecil boleh nggak? Boleh. Kepengen bela boleh nggak? Boleh. Pengen mandi boleh nggak? Boleh. Tapi tidak boleh pakai sabun. Ya, ibu-ibu kayaknya bagus gaya gigi, kayak saya ambil odol, sikat gigi, dia lupa bahagia ini masih ikrar, boleh. Mau mandi boleh nggak? Boleh. Suatu kali ada jamaah saya umur 80 tahun, tiba-tiba dia teriak, saya di kamar sebelahnya, tiba-tiba dia teriak, Ustaz, tolong aku. Saya
Pak. Pak Tubono gini langsung. Enggak boleh Pak, karena ini tidak boleh tertutup. Ya, paham ya? Bapak kan pakai ini tuh, pakai ini. Lalu buat teman-teman begini, kan gitu begini. Boleh Pak, boleh. Tapi tiba-tiba Pak Tubono gini, nggak boleh Pak. Ya, karena ini berarti nggak boleh tutup. Paham ya? Boleh tidur nggak apa-apa. Nanti butuh lagi nggak apa-apa. Nggak boleh pakai sabun. Karena nggak boleh berwarna. Itu pun apa? Mau masih lama, tenang aja. Itu begini nggak boleh. Ya Pak Tubono ya, Pak yang lainnya nggak boleh. Kalau mau mandi mana? Ya dilepas lagi lah. Kita masuk kamar mandi dilepas lagi. Jangan lupa kita mandi atau apa bersih. Ibu-ibu bagaimana? Jangan lupa. Jangan sampai membuka aurat depan orang. Ibu lupa. Tadi pakai siput, apa namanya siput? Karena terburu-buru dia lupa nggak pakai siput. Kelihatan rambutnya begini, kayak kalau pakai nggak pernah lihat itu rambutnya. Berarti terutama satu kamarnya harus mengingatkan tuh, harus kelihatan dan kelihatan tuh. Kalau laki-laki nanti yang pakai ini harus diingetin juga. Ya Pak ya, harus mengingatkan antara satu yang satunya. Karena ibadah umroh itu bukan hanya barang untuk dirinya sendiri, tapi ibadah besar. Kan kalimatnya tidak boleh kita menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah sehingga lupa dengan sebelahnya. Tidak boleh. Kita harus saling mengingatkan. Habis itu sudah siap semuanya, baru kita berangkat sholat zuhur. Sholat zuhur nanti di Mekah. Habis sholat zuhur langsung diajak tawaf. Contoh tawaf. Jadi kayaknya di sini duduk ada di atas, ada di pasarnya. Lalu tambah bentar ya kan? Tambahnya di pasar. Ini bawa kabarnya. Ada 4 sudut. Di sini Hajar Aswad. Ya, di sini ada izin Ismail. Di sini nanti ada Makam Ibrahim. Di sini ada apa namanya? Tukul Zaman. Bapak tahu, Ibu tahu Makam Ibrahim? Pernah lihat ya itu yang kayak urukan warna kuning. Kalau tidak di gambar atau di apa namanya? Video, nah itu namanya Makam Ibrahim. Yang dimasuk Makam Ibrahim itu berarti bukan makamnya Ibrahim, bukan. Tapi itu petilasan, ada jejak kaki di batu, lalu diabadikan di situ. Namanya Makam Ibrahim. Nah kemudian kita mengambil statnya, ini kalau statnya di sini, dari sini. Jadi nanti di sana ada apa namanya warna hijau. Ada tarikh batasan biasa dimulai dari situ. Lalu doanya bagaimana? Ikutin aja mutawif. Tapi mutawif kalau kawin begitu kan agak kedengeran udah pakai bahasa kaki. Karena di dalam umroh tidak ada batu atau aturan khusus untuk pembacaan umroh, bacaan umroh. Enggak ada kewajiban satu bacaan yang khusus, tidak ada. Karena umroh untuk pribadi sendiri. Hanya caranya berjamaah. Tapi umroh untuk pribadi sendiri. Umroh itu gratis, tidak ada yang bayar. Kalau ada umroh yang bayar itu haram hukumnya. Mau pasnya kesananya yang bayar. Jadi dari sini, masalah saya bingung. Niatnya apa? Bilang aja, ya Allah, aku mau tawaf terakhir nilai. Lalu di sana kan bacaan bukunya kan banyak mengikuti mutawif. Mutawif sudah teriak-teriak kan ada kedengeran. Kalau kedengeran apa tadi yang dibaca nenek-nenek? Iya kan? Pakai bahasa kita aja. Sesuka kita tahunya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak. Kalau boleh aku pakai
bebas. Jadi boleh, paham ya Bapak Ibu ya, bahwa bacaan umroh kan kadang-kadang jamaah saya itu nggak ngaji nggak bisa. Lalu harus bahasa pakai apa? Dikasih buku panduan apa yang dibacaannya bisa baca? Kalau bisa baca ngapain susah? Mau pakai buku begini? Nah dia itu ketinggalan. Ya, saya punya jamaah dari Kalimantan, bukan punya jamaah, saya ketemu jamaah dari Kalimantan, 2 orang, karena dia tersesat, tapi haji ya. Saya kalau pas haji itu sering nongkrong dan campur di Mekah. Ada orang tersesat, saya lihat kayak orang tersesat ya. Saya datang, itu bapak maaf dari mana? Pak saya dari Kalimantan, ketinggalan sama rombongan saya. Oh, Masya Allah, ibu sudah tua, sudah tadi coba ya, udah muter ya. Saya belum, udah nanti saya antar saya lihat gelarnya, saya tahu nih. Sebelum itu dia bilang gini, Pak, yang namanya Ka'bah yang mana? Gimana sih Bapak? Katanya Bapak udah tua, udah muter itu. Iya, tapi saya nggak lihat Ka'bah. Ya Bapak kali lagi. Tuh Pak, Ka'bah tadi muter itu kan? Nggak tahu Pak. Tapi saya cuma tahunya muter-muter aja. Bapak nggak tahu muter itu? Iya. Oh itu Ka'bah Pak ya? Berarti tanya muter situ. Ada yang begitu. Tapi saya harus tutup aja. Barangkali karena ramai haji, ya Pak Haji ya. Pak Haji kan pas pengobatan begitu apa ya? Itu sampai tidur begini, dia nggak lihat ini, ada di putar ini. Tapi nggak mungkin juga kalau sampai dia nggak lihat Ka'bah. Itu logika. Tapi saya harus tutup aja. Jadi Bapak Ibu semua ya seperti nenek-nenek. Boleh ngomong apa ini bahasanya? Kita pakai bahasa Inggris saja. Dalam perjalanan pulang dari Mekah ini udah bayar banyak, udah habis ya tapi diganti ya tetangga kok mama kowe ya tetangga kok bisa beli apa aku minta padamu boleh aja mau minta sama Allah boleh yang penting pakai cara kita yang nyaman dan enak karena kumpulan itu yang penting kita nyaman kita paham daripada kita membaca gak ngerti kita bingung seolah kita batal atau tidak kita muter 1 putaran 7 putaran karena di dalam tawaf itu harus suci tadi kan tiba-tiba Pak siapa namanya Herman Pak Rahman Pak Herman ya Pak Herman tiba-tiba kan itu enggak ngomong Bapak gengsi toh mau itu juga video begitu banyak ya ada video enggak ngomong diterusin Pak batal tiba-tiba Bapak nggak ngomong nyanyi aja sampai pulang ke Indonesia maka itu punya hak dosa dan Bapak wajib pulang lagi ke Mekah harus jujur ya Pak ya harus jujur kita sholat Pak Firja kan anggota dewan ada gengsi toh kalau kita jujur-jujuran atau ada ustaz yang sudah panggil ustaz sudah dipanggil kiai di tempatnya ada gengsi toh ngentot dia nggak ngomong dia mau ngomong gengsi kan ya diterusin tawaf 7 kali sa'i 7 kali selesai sampai di Mekah sudah selesai nggak ngomong dia sudah berangkat sampai pulang ke Indonesia maka dia dosa besar dan wajib dia kembali lagi ke Mekah maka harus ngomong Pak ya kalau pas ketemu hasil semua ketemu dia Pak Herman sudah muterin 3 kali atau Bu Yuyun sudah muterin 3 kali ya kemudian tertutup rata saya ada yang nonton kan 2 orang tuh Pak Basri sama Pak Yuyun nanti mau Basri aja di atas Pak Basri nanti paling 4 di sana ada air dan jam sudah aja
Kemudian ketika muter seperti jarum jam, tiba-tiba dia berbalik begini. Dia enak ngobrol gitu, baik Allah wabarakatuh. Lupa istrinya, dia lupa, dan nggak boleh. Jadi kan membalik utara, nggak boleh. Kamu terus nggak boleh mundur juga begini, jangan mundur. Cukup dia dipelanin, biar istrinya nanti sampai baru biasanya ibu-ibu akan di tengah, bapak-bapak akan lingkarin begini, lalu akan di depan. Nanti bapak sendiri akan selalu mengawal mereka cara, tapi tenang aja, aman. Paham ya? Sampai tujuh utara, tidak boleh menyentuh. Nanti ada Pak Ibrahim. Tiba-tiba ketika muterin begini, Pak Herbert kepengen Pak Tugono pengen lihat itu. Tapi lihat terus tiga. Nggak boleh. Kenapa? Karena Ka'bah dan ini tempatnya Pak itu paling tangannya jadi bau. Maka nggak boleh. Nah, nyentuh begini aja udah mau. Sama saya pakai minyak kayu putih itu bawang. Nggak boleh. Sampai betul-betul selesai. Umrohnya nggak boleh. Dan kemungkinan nggak mungkin akan didekati. Kalau sudah selesai, nggak mungkin ketika dalam itu nggak boleh. Nah setelah itu kita laksanakan. Lalu di belakang makam Ibrahim, di makam Ibrahim, kaminya di sana, kita sholat 2 rakaat di sini. Setelah sholat 2 rakaat di sini, kemudian berdoa. Mohon kepada Allah, silahkan mau berdoa pakai apa, bahasa apa, mau berdoa apa saja diperbolehkan, karena itu kita mustajab. Habis itu lalu minum air zam-zam. Minum air zam-zam beda dengan air biasa. Kalau minum air zam-zam boleh dengan pakai berdiri menghadap Ka'bah. Sebelum diminum, kita berdoa kepada Allah terkadang air zam-zam. Ya Allah, saya punya penyakit pinggang saya sakit. Atau ya Allah, lambung saya sakit. Oh ya Allah, saya punya darah tinggi atau apa. Mudah-mudahan dengan minum air yang tadi bisa memberikan kesembuhan. Ya. Habis itu lalu dibawa ke sa'i. Sa'i itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari mulai Sofa ke Marwah itu 7 putaran. 7 putaran itu satu jalan kisaran 700 meter. Tapi tidak seperti di Ka'bah terbuka. Di sana digedung, dingin, marmer. Sepanjang pinggirnya itu ada air zam-zam. Kalau nenek-nenek yang sudah kagak kuat istirahat dulu. Nah, bapak-bapak kalau di situ batal nggak apa-apa. Mama ketut nggak apa-apa di situ. Tawafnya saja jangan bersih, tapi kalau sahnya nggak apa-apa. Capek istirahat dulu lah, minum airnya jalan lagi. Nah, kalau nenek udah kuat, bapak saya sudah gimana bapak sih? Nanti kalau nggak disewain kursi roda atau pakai kursi elektrik. Secara 154 real kan modal begitu aja. Atau sambil udah yang masih kuat terusin saja, yang sudah agak kuat nanti akan menunggu sambil pelan-pelan saja. 700 meter kan 700 begini kan. Tapi dingin
wudhu saya, nggak boleh kan begitu. Nah, kalau di sana maksudnya berbicara wudhu kita pakai Imam Hanafi. Lalu kita berniat, saya niat wudhunya Imam Hanafi. Cara minumnya Hanafi bahasa Arab semuanya, rambutnya juga bahasa semuanya. Nanti akan diajari termasuk pakai kakinya sudah harus. Nanti akan diajari sama wudhunya, cara wudhunya Imam Hanafi. Kalau kayaknya nanti akan dipakai. Nah, kita berniat berubah mazhab di saat darurat pakai Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi mengatakan ketika kita wudhu sudah boleh berdekatan suami istri tidak batal. Maka nanti di masjid bapak ibu berdekatan sama suaminya, istrinya boleh. Karena itu jadi satu kesatuan. Setelah melaksanakan ibadah-ibadah semuanya, berapa menit lagi Pak? Masih ada 10 menit lagi. 5 menit. Ya, sudah selesai. Berarti sudah ibadah. Hari pertama, hari kedua kan. Hari ketiganya pasti nanti akan diinformasikan untuk melaksanakan wisata tur. Di wisata itu di sana itu meliputi apa namanya nih? Nah, ini favoritnya Pak Ibu semuanya itu di Jabal Rahmah. Nanti akan diperlihatkan di Arafah, tempatnya Mina, ya, tempat yang lain, termasuk yang paling favorit adalah Jabal Rahmah. Nah, di Jabal Rahmah itu banyak orang bilang, keumpulan semuanya hati-hati. Boleh berbagi, tapi jangan mengeluarkan uang di depan orang. Siapin aja satu miliar kasih satu bulan. Kalau nggak kasih nggak usah kasih. Jangan sampai jebak hati-hati. Terus biasanya turun dari bis, ikuti aja Pak Basri. Tiba-tiba ditawarin foto, jangan mau. Tiba-tiba bapak ibu foto tak dimintai 100 miliar, bagus itu. Enggak dikasih dimarah-marahin di sana negara orang. Kalau di negara kita udah diajak berani. Nah kalau di sana, karena nanti enggak ikut-ikutan digandeng. Haja di foto cekrek, jadi dikasihkan diminta yang 2 miliar, sudah. Jangan mau. Gimana? Oh, surah orang-orang, mau itu orang-orang. Ya semua orang ya. Pokoknya jangan bisa kalau mau belajar tanya sama orang. Ya, jangan lari sembarangan. Terus jangan main habis sembarangan ya. Hati-hati di situ jangan bayar. Nah, banyak orang minta kalau terus pas, pokoknya ribet banget aku nih. Hati-hati. Nah, sampai di situ sudah selesai. Biasanya berarti sekaligus sudah mempersiapkan diri membawa baju ihram lagi untuk melaksanakan umroh yang kedua. Tapi kita ambil mikotnya di Taif. Nah, contohnya supaya paham, mikotnya yang pertama itu kan kita ambil di Kedewariin. Jadi Karawang, Kedewariin. Tapi kan kita sudah di Bekasi. Kalau kita harus menjalankan umroh harus keluar dari Bekasi dulu. Cari yang paling dekat mana? Bulak Kapal. Kita keluar di Bulak Kapal, ambil mikot di sana. Sholat rakaat seperti yang tadi, melaksanakan setelah jalan-jalan. Kemudian tadi nanti akan dibimbing, berarti itu adalah umroh sunnah, bisa untuk membadalkan masalah itu. Bahasanya bagaimana ya? Nah, masalah tinggal begini. Ya Allah, saya niat umroh, saya badalkan buat semua bisa yang almarhum. Namanya pulang itu aja. Ada saya apa? Ada saya? Itu berarti umroh sunnah. Berarti bisa untuk membadalkan siapa saja, silakan. Karena tadi yang pertama
jam. Kemudian kita ketika kita melaksanakan sholat caranya sebentar. Sampai di Indonesia sudah tidak ada karantina. Tapi kalau vaksinnya 1 atau 2 kali masih tetap di PCR, hati-hati. Makanya harapan saya harus divaksin booster 3 kali, langsung pulang, nggak perlu di PCR. Tapi kalau vaksinnya 2 kali, Bapak atau Ibu nanti di PCR, ternyata negatif, ya masuk ke Wisma Atlet. Gitu maksudnya. Jadi harapan saya masih ada waktu. Kan booster sekarang udah banyak tuh, udah ikutin booster deh. Karena itu aturan internasional, bukan hanya di Indonesia, tapi internasional. Maka sudah pulang pesan. Nah yang terakhir Bapak Ibu semuanya, Arab Saudi menerapkan bahwa maskapai semua penerbangan tidak boleh pakai zam-zam. Jadi hari ini yang berangkat kemarin tidak pakai zam-zam. Saya tidak bisa menjamin apakah nanti dapat zam-zam atau tidak. Informasinya dari Lion ada, ternyata enggak. Mau pakai Lion, mau pakai Etihad, mau pakai Oman, mau pakai Garuda, atau pakai Saudi Arabia, semuanya tidak boleh pakai zam-zam saat ini puasa. Saya tidak tahu nanti di bulan Syawal, tapi kalau nanti sampai tidak membawa zam-zam dengan aturan dari Arab Saudi, ya harus rela, harus tegur. Karena zam-zam itu dari sana. Kenapa dari sana? Setiap maskapai pasti sudah buat. Karena di sana itu sudah disiapkan dari maskapai. Lalu masuk ke pesawat, kasih satu-satu, walaupun sudah masuk bagasi. Tapi saat ini dari kemarin, semua pesawat tidak boleh membawa air zam-zam. Itu aturan dari Arab Saudi. Nanti bisa searching itu di Google semuanya ada. Saat ini. Tapi mudah-mudahan nanti pesawat sudah kita tahu. Tapi kalau ternyata sudah tidak boleh memakai air zam-zam, ya dirilahi. Harus tergawa-gawa. Harapannya ada kopernya. Koper yang besar itu nanti Pak Basri suruh bawa koper ya. Suruh ngisi zam-zam di situ. Pakai lakban ya, bawa lakban juga. Nanti biar diajari di lakban semua di sini. Masukkan di koper. Jangan kita samping ya, jangan kita tanteng ya, tapi di koper. Nanti biar diajari sama teman-temannya yang saya diajari. Nah masuk di situ, itu asli zam-zam itu sendiri yang mengambil dari sumber zam-zamnya. Nanti biar diajak sama Pak Basri, sumber zam-zam di mana sih? Nanti diajak dari ibu langsung membawa di situ. Nah nanti kita terus. Oke, Bapak Ibu semuanya, karena sebentar lagi sudah mulai buka, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tetap semangat dalam menjalankan umroh. Yang penting sehat, jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.